Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut bab yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Pada bab pertama, pemilu langsung dan legitimasi demokrasi yang akan disampaikan oleh Talitha Nafis Nora Yasmin. Bab kedua, program 100 hari dan Kabinet Indonesia Bersatu yang akan disampaikan Jihan Camelia Jasmine. Bab ketiga, pembangunan ekonomi yang akan disampaikan Farel Pirlima Adi Nugraha. Bab keempat, kebijakan luar negeri yang akan disampaikan Aura Aninda Hartono. Dan bab terakhir yaitu bab kelima, isu korupsi dan kontroversi yang akan disampaikan oleh Rizky Putra Pratama Wicaksono. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden Republik Indonesia ke-6 yang merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lahir di Pacitan pada 9 September 1949. Memiliki latar belakang militer yang cemerlang sebagai lulusan terbaik Akabri 1973 dan pensiunan Jenderal TNI sebelum terjun ke politik sebagai menteri dan kemudian presiden. Pemilihan langsung dan legitimasi demokrasi. Susilo Bambang Yudhoyono mencatat sejarah penting sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Sebelum itu, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga pemilu langsung menjadi simbol perubahan besar dalam sistem politik Indonesia pasca reformasi 1998. Pada pemilu pertama yang menggunakan mekanisme langsung ini, SBY berhasil meraih kemenangan bersama Yusuf Kala sebagai wakil presidennya. Kemenangan tersebut tidak hanya memperlihatkan popularitas pribadi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang jenderal purnawirawan yang berwibawa, tapi menegaskan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap visi perubahan yang ia tawarkan. Pelaksanaan pemilu langsung menjadi cerminan meningkatnya partisipasi rakyat dalam menentukan arah bangsa. Demokrasi Indonesia yang masih muda saat itu mendapat ujian besar, terutama dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan, adil, dan bebas dari intervensi politik tertentu. SBY mendapatkan legitimasi yang kuat karena kemenangannya didapat dari suara rakyat, bukan dari kesepakatan elit politik. Hal ini menambahkan kredibilitasnya sebagai presiden dan membuatnya memiliki dasar yang kokoh untuk menjalankan pemerintahan. Legitimasi yang diperoleh dari pemilu langsung juga menjadi modal politik bagi Susilo Bambang Yudhoyono untuk memulai reformasi birokrasi dan kebijakan publik. Ia tampil dengan citra pemimpin pilihan rakyat yang memberikan harapan baru setelah periode transisi pasca Soeharto. Dengan demikian, masa awal kepemimpinannya dipandang sebagai era baru yang membawa semangat demokrasi yang segar, meskipun tantangan dan ekonomi tetap besar. Program 100 hari dan Kabinet Indonesia Bersatu. Setelah resmi dilantik, SBY segera memperkenalkan program 100 hari sebagai langkah awal untuk memperlihatkan keseriusan pemerintahannya. Program ini memuat sejumlah agenda prioritas mulai dari perbaikan birokrasi, peningkatan keamanan, penguatan ekonomi, hingga reformasi dalam pelayanan publik. Program ini disusun untuk memberikan dampak cepat kepada masyarakat sekaligus membangun citra pemerintahan yang bekerja nyata. Dalam praktiknya, program ini mendapat apresiasi karena menunjukkan kesungguhan presiden baru dalam mewujudkan janji-janji kampanyenya. SBY kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari berbagai latar belakang politik. KIB mencerminkan strategi SBY dalam menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika politik multipartai dengan menggandeng tokoh dari partai-partai besar yang mencoba menciptakan keseimbangan antara kepentingan politik dan efektivitas kerja pemerintahan. Namun
konsekuensi dari model kabinet koalisi ini adalah tarik-menarik kepentingan yang kadang menghambat kebijakan strategis. Meskipun demikian, program 100 hari menjadi pijakan awal untuk mengukur kinerja SBY. Beberapa target berhasil dicapai seperti memperbaiki iklim investasi dan menjaga stabilitas keamanan. Tapi sebagian lainnya dianggap belum maksimal. Kritik muncul dari kalangan oposisi dan masyarakat sipil yang menilai beberapa agenda hanya bersifat simbolis. Walau begitu, langkah ini menegaskan arah kepemimpinan SBY yang ingin terlihat transparan, cepat merespon, dan menumbuhkan kepercayaan rakyat sejak awal. Bab 3. Pembangunan ekonomi. Salah satu capaian yang paling sering dikaitkan dengan pemerintahan SBY adalah stabilitas ekonomi. Selama 2 periode kepemimpinannya, Indonesia berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5-6% per tahun. Bahkan ketika krisis global melanda pada tahun 2008, Indonesia masih mampu bertahan dengan pertumbuhan positif, berbeda dengan beberapa negara lain yang mengalami kontraksi. Hal ini memperlihatkan ketahanan ekonomi nasional serta keberhasilan kebijakan fiskal dan moneter yang cukup hati-hati. Di masa SBY, angka kemiskinan dan pengangguran mengalami tren penurunan. Pendapatan per kapita rakyat Indonesia meningkat signifikan dari sekitar $1.200 pada tahun 2004 menjadi lebih dari $3.500 pada tahun 2014. Program-program sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin menghadapi dampak kenaikan harga BBM dan inflasi. Meski sering menuai kritik, BLT terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah. Selain itu, investasi asing langsung Foreign Direct Investment atau FDI mengalami peningkatan didorong oleh stabilitas politik dan iklim usaha yang membaik. Pembangunan infrastruktur juga mulai digencarkan meskipun masih menghadapi hambatan birokrasi dan korupsi di tingkat lokal. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Indonesia mendapat pengakuan internasional sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan di Asia. Namun, tantangan berupa ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada komoditas tetap menjadi masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan. Kebijakan luar negeri. Dalam bidang luar negeri, Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai sosok presiden yang aktif di panggung internasional. Ia menekankan prinsip politik luar negeri 1000 teman 0 musuh yang bermakna bahwa Indonesia harus menjalin kerjasama dengan sebanyak mungkin negara sekaligus menghindari konflik diplomatik. Prinsip ini sejalan dengan upayanya untuk meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang moderat dan demokratis di mata dunia. Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudhoyono masuk dalam forum G20, sebuah kelompok negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kehadiran Indonesia di G20 memperlihatkan pengakuan internasional terhadap kekuatan ekonomi nasional sekaligus memberi peluang lebih besar untuk ikut menentukan kebijakan global. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono aktif dalam isu lingkungan hidup, misalnya melalui Konferensi Perubahan Iklim PBB di Bali 2007 yang menghasilkan Bali Roadmap. Peran ini memperlihatkan kepemimpinan Indonesia dalam isu strategis global. Di kawasan Asia Tenggara, Susilo Bambang Yudhoyono memperkuat posisi Indonesia di ASEAN
dengan menjadi motor penggerak integrasi yaitu integrasi regional. Ia juga mendorong penyelesaian konflik secara damai di berbagai negara, termasuk mendukung rekonsiliasi Filipina Selatan dan Mainland. Peran aktif SBY dalam diplomasi internasional membuat Indonesia lebih diperhitungkan dalam peraturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun keamanan. Bab 5. Isu korupsi dan kontroversi. Meski memiliki sejumlah capaian positif, pemerintahan SBY tidak terlepas dari isu korupsi yang mencoreng reputasi. SBY dikenal mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada masa itu semakin menunjukkan tarinya. Dengan menangkap sejumlah pejabat tinggi, anggota DPR, dan pejabat daerah, dukungan politik dari Presiden membuat KPK memiliki legitimasi kuat untuk bekerja. Namun di sisi lain, masa pemerintahan SBY juga diwarnai banyak kasus besar seperti skandal Bank Security, kasus Hambalang, dan suap impor daging yang menyeret politisi partai koalisi. Kritik dari masyarakat menilai bahwa SBY sering dianggap lambat dalam merespon kasus korupsi yang melibatkan lingkaran kekuasaan. Walaupun ia beberapa kali menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, ada kesan bahwa langkah yang diambil tidak cukup tegas. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pemberantasan korupsi hanya efektif di level tertentu. Sementara aktor-aktor politik besar relatif lebih sulit disentuh hukum. Selain isu korupsi, pemerintahan SBY juga menghadapi kritik terkait mafia hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan beberapa kebijakan kontroversial seperti kenaikan harga BBM. Walaupun demikian, harus diakui bahwa di era SBY, KPK menjadi lembaga yang kuat dan berani meski penuh tantangan politik. Warisan ini tetap dikenang sebagai salah satu aspek penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Sekian video pembelajaran ini kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini.